Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan yang udah hadir di acara ngobrol horor yang biasanya nggak horor-horor banget. Di sini masih ada Bro Ayung. Tumben hari ini outfitnya nggak ganti. Sebenarnya tadi bawa. Lupa ya, lupa ya nggak apa-apa. Lupa. Udah nggak apa, biar kita hitam-hitam Bro. Kasihkan ngobrol. Iya, ini ngetek kedua ya, karena besok Bro Ayung rencananya mau liburan. Iya. Ke mana Bro? Ke Jepang Bro. Bukan. Asik. Raja Ampat. Raja Ampat, oke. Ya bisa. Nah, ya itu aja sih dari gue sih. Mungkin langsung aja diambil alih sama Bro Ayung. Bro Ayung, ada cerita apa hari ini? Oh iya, mau nyapa kawan-kawan dulu biasanya. Silakan. Baik, terima kasih Mas Bi atas kesempatan dan waktunya. Aku mau nyapa kawan-kawan dulu. Ini suara kurang ada ngeber ya Bi? Karena keren sih berarti. Oh gitu. Karena keren. Terima kasih. Tak nyapa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kawan-kawan ngobor semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Jumpa lagi dengan kami. Semoga nggak bosan. Iya. Semoga tetap seru. Meskipun kita tuh tiap hari tuh tampilannya gini-gini aja gitu ya. Nggak ada yang lain gitu, tapi ya mau gimana lagi, kita mampunya kayak gini kawan-kawan ya. Aku sering khawatir dan itu tak omongin ke Mas Bi gitu. Aku takutnya kawan-kawan bosan. Enggak bro, nggak usah bosan. Kita dipegang begini. Emang lu pernah ngomong kayak gitu? Ngarang lu? Ngarangnya gitu. Tadi udah diomongin itu briefingnya gimana sih Bi? Kapan briefing orang tadi enggak kok? Oh iya, aduh saya. Tadi habis bahas boneka. Oke. Ini ke sebuah kisah lagi Bi. Masuk ke cerita ya Bi. Ini adalah sebuah kisah dari Mas Imron. Mas Imron. Mas Imron seorang pria jelasnya Bi. Seorang pria, dia punya anak satu waktu itu. Sekarang berapa anak? Sekarang aja udah dua. Udah dua. Mas Imron itu ya umurnya waktu itu sekitar 35-an mungkin ya. 35-an, cuman karena dia itu memang bekerja keras dan juga segala bidang dia pengen kuasain kalau memang mungkin. Yang penting ada kerjaan, ada pemasukan begitu. Dia tampangnya udah kayak orang 40 berapa, 50 begitu. Iya. Secara fisik terlihat lebih tua gitu. Secara fisik lebih tua, kulitnya juga agak legam gitu karena sering main sama matahari. Kalau lu kebalikannya ya, sekarang terlihat lebih muda gitu. Ya berkat di sini aja. Oh, berkat di sini ya. Karena sering Iya, karena sering kalau lu kena kopi sih ini sih jadinya makanya jadi awet muda. Nah, itu dia itu dikala itu karena memang agak sulit dia nyari pendapatan ya. Kerja di sini lagi mentok sana mentok, dia akhirnya main ke tempat teman. Dia kan dia itu agak kenceng bro. Iya, punya temen itu seorang bukan nelayan ya, pencari kepiting. Pencari kepiting bukannya nelayan juga ya? Nelayan memang. Cuman spesialisasinya nyari kepiting. Nyari kepiting gitu. Itu dalam kan yang dilemparin kayak jaring-jaring gitu. Kotak-kotak kayak gitu. Perangkap. Iya, perangkap. Nanti di dalamnya tuh dikasih daging ikan apa kayak gitu. Betul. Biasanya di Balongan begitu ya. Oh, di Balongan atau di laut ini? Bukan, di Balongan. Oh, di Balongan. Berarti dia nggak melaut ke sana. Iya, jadi nanti berarti peternak dong. Tak jelasin apa itu. Iya, silakan. Enggak, gue nanya-nanya aja buat. Iya, sebenarnya jawab atau enggak juga nggak masalah gitu. Buat ngelama-lamain durasi. Iya. Nah, ini itu punya kawan itu seorang pencari kepiting. Meskipun dengar dari obrolannya kawan tersebut ketika ngomongin masalah dia itu gimana nyarinya, di mana dan prosesnya seperti apa penjualannya itu mumet dan butuh kalian khusus. Iya, keberanian. Iya, soalnya malam hari sih. Soalnya kayaknya itu kepiting limbah. Hama kali ya. Kepiting bakau jelas. Oh. Jadi harus malam hari dia nyarinya malam hari, bukan yang nambur. Kalau jenisnya kayak situ yang ngomong tadi pakai trap dilemparin ke Balongan, nanti diangkat setelah bukan di Balongan, lemparnya ke laut. Ya ke laut ada, ke Balongan ada. Jadi macam-macam di laut juga yang nyari surutan juga ada. Saat air surut dia berburu di lubang-lubang tadi. Kalau enggak yang terperangkap sama
air surutan dia nggak bisa balik lagi ke tengah, ada juga yang kayak gitu. Nah ini yang modelnya yang kawannya tadi itu yang model dia mencari versinya pakai kayak jaring kecil tapi pakai galahnya panjang. Jadi kalau malam kepiting itu kayak yuyu aja, sering keluar di pinggir-pinggir balongan itu. Oh itu nanti nanti dengan secepat kilat kayak gitu. Nah, aku pernah nyobain, susah banget karena mancing malam gitu, karena kakap waktu itu kan banyak kan di muara. Tapi di muara itu ombaknya gede, anak-anak ke balongan aja, ke balongan bandeng itu hamanya itu kan kakap juga, mujair juga. Oh di sini memang ada kakapnya, udah bener, tapi nggak gede-gede biasanya kalau di balongan itu ada orang nyari kepiting, itu kawannya kawanku, aku ngikutin belakang nyarinya gimana sih, ternyata itu harus cepet banget, harus nyarinya cepet banget dan nggak bisa kayak kita ini ikan dari sini dari depan begini itu dikimosin sama dia, ternyata emang kepiting itu jalannya selalu miring ya. Iya, jadi kalau nggak cepet dia langsung kemari lewatnya. Kadang udah mentok di pinggiran tadi, mentok sama akar bakau, dia naik ke sini. Jadi angel banget pokoknya. Itu harus punya keahlian. Biasanya pakai dia megang galah agak panjang juga, di sini digiring, di sini yang nyutikin gitu. Seperti biar itu. Masuk. Nah itu tadi Mas Imron. Akhirnya dengan pertimbangan ini itu, pokoknya aku nekat mau ke tempat temennya, namanya Budi. Nah itu, Bud, aku mau ikut-ikutan kayak kamu aja, Bud. Itu nyari kepiting. Itu jenisnya yang nyari malam tadi ya. Itu Imronnya yang ke situ. Nah itu kata Budi, kamu pikirin dulu. Kalau yang nyari kepiting itu, ini nggak ngomongin teman-teman yang profesinya seperti itu ya. Itu wong edan kabeh katanya. Lu kok wong edan? Ya namanya malam di dekat laut, pinggir laut, bolongan, tahu sendiri. Itu bahaya. Itu kalau akar-akar bakau yang jatuh itu kan nancep biasanya nancep ke tanah, ada yang nongol sedikit. Kalau kita nggak teliti nusuk ke kaki itu tajam banget, tembus itu ya. Itu yang dohir ya. Belum lagi namanya memedi bro katanya. Memedi itu kalau di dekat-dekat laut perairan kayak gitu tuh galak-galak banget. Pokoknya aku mau nyari uang, situ kayak dilihatnya enak banget. Sambil main-main, kadang-kadang mancing dapat ikan, nyari kepiting, iya tahu-tahu besoknya cair 200.000, 250, bisa bikin rumah. Aku pengen ikutan, susah. Ya aku diajarin, kata dia begitu. Akhirnya dari obrolan kayak tadi, si Imron bersikeras, akhirnya dipinjemin alat sama si Budi Bi. Dia kan banyak itu jaring-jaringnya, itu macam-macam. Tapi ingat ya, itu balongan-balongan, nyarinya di balongan Bi, yang bukan di pinggir laut persisnya. Itu ada kriteria balongan yang nggak boleh disentuh. Maksudnya itu balongan udang. Itu ada ternak udang kan boleh. Maksudnya itu sampingannya di luar kepiting ada jair, ada kakap yang minggir bisa dijual juga, terus udang, tapi udang yang liar. Tapi kalau ada tandanya, misalnya di balongan tadi ternyata balongan udang, itu ada bumbu yang dari bambu pojokannya itu, terus ada lampu yang nyala, lampu dari minyak tanah, itu berarti punya orang. Itu jangan diambilin gitu, itu hati-hati. Oh iya siap, paham apa enggak? Kan aku ikut kamu di belakangnya. Kalau di belakangku ya nggak bakalan dapet. Itu terus di mananya? Di sampingku. Lu belakangnya nggak boleh kok di samping. Ya di samping kan balongan lain maksudnya. Kamu ikutin aja begitu. Itu hari pertama dia bener ya kan, nama istrinya dia Poyan lah bilang aku mau ikut begitu. Yang bener Pak, nanti aku ditinggal di rumah sendiri. Demi perjuangan hidup ini harus dilakukan, kata dia begitu. Itu maghrib udah harus di sana Bi. Katanya kemunculan kepiting keluar itu paling banyak di saat maghrib, sampai sekitar jam 9-10. Terus kesananya ngilang lagi, ada lagi pagi, mau subuh pas begitu. Pergantian hari gitu. Pergantian hari. Jadi dia itu sama si Budi pun agak ngeresula gitu kan. Repotin sih ketemunya, biasanya dia kan udah ahli banget. Terus dapat ngikatnya juga cepat, lemparin ke tempat kepitingnya tadi. Oh begitu dapat langsung diikat? Langsung diikat, posisinya kan harus hidup sih ya, pakai tali rapia seperti itu. Si Budi kan harus piye carane, ada kecapit, terus
ini ngikat, katanya si Imron si Budi gini pas dikasih. Kakinya kan udah gini ya. Ini yang paling tajamnya yang gini ya, Bi. Itu debutan pertama dia itu dapat kepiting, udah geger, kata orang sini geger. But, udah ambil, caranya gimana? Ya pakai itu. Kena, itu agak gede. Itu ada yang namanya cemet, batakan, macam-macam. Itu yang agak gede dan ada harganya itu, lumayan harganya. Itu, ini gimana? Ya udah tangkap apanya, batoknya ditutul begitu, nanti diikat. Diajarin, Bi, ngikatnya begini-begini. Kan pernah tutorial sih sebelumnya. Itu lama sampai si Budi ngomong gini, Bron, kelamaan Bron, itu kepiting yang lain udah nungguin, kata dia gitu. Padahal sendirinya kalau ngikutin bocah ini aku nggak dapat duit. Itu akhirnya si Imronnya sendiri merasa, Bi, aku kalau kayak gini terus, ini udah 3 hari aku ngikut. Kasihan si Budi, ya. aku harus solo karir begitu. Akhirnya di hari berikutnya dia nelpon sama si Budi, Bud, kamu berangkat aja dulu. Loh, kamu nggak ikut? Kamu udah pasti kapok, nggak mau jadi tukang kepiting. Aku nggak kapok, tapi aku kasihan sama situ, terus terang begitu. Udah kamu nyari-nyari aja. Oh, nggak apa-apa, aku kan stok masih banyak duitku, kata dia begitu. Nggak, aku pengen belajar sendiri, kalau nggak sendiri aku nggak bisa-bisa. Tapi berangkatnya agak malam. Loh, kepiting kan keluarnya itu maghrib. Nunggu bocahku tidur dulu, kata dia gitu. Nah ini akhirnya dia berangkat sendirian, pakai motor jauh tempat tinggalnya, Bi. Itu motor butut, ditaruh di rimbunan bakau begitu. Tapi sisi yang lain dari tadi cara menangkap kepiting gimana si Budi ngomong, ini di daerah-daerah tertentu ada daerah larangan, kamu harus hati-hati begitu di sektor ini, di balongan sebelah ini, di kali sebelah ini, kalau bisa dilewatin. Jangan di situ, soalnya banyak orang digangguin, apalagi itu dekat tempuran kali sama kali, muara begitu, Bi. Tapi di tengah balongan. Itu si Imron nginget-inget itu betul, Bi. Dan dia nggak pernah ngelewatin daerah tadi. Pun yang dia rasakan ternyata di sini kayak gemliwang-liwung. Maksudnya bingung. Iya, jadi balongan itu kan kayak sawah petak-petak begitu, cuman di tengahnya ada bakau begitu. Kalau udah di sana itu gelap, super gelap, nggak ada orang lain satupun ke sana. Kalau dia udah terlanjur, ini kan nyari piting dungkluk begini ya, terus nyari begitu, lama-lama udah jauh di tengah, ngalor ngidulnya tumbuh, jadi itu bahasa sini gungliwang-liwung, ke sana jauh, ke sini jauh. Kadang-kadang dia nandain pakai tali rapia biar bisa pulang ke tempat tadi, karena orang baru kan, kater dia seperti itu. Ini kan di tengah balongan. Pertama dia itu yang nggak pernah mikirin namanya nanti ketemu bangsa-bangsa halus atau apa, sampai benar-benar dia ditemuin dan dia nggak takut, karena aku harus dapat duit buat jajan anak, buat beli beras dan lain-lain. Itu di tengah balongan, bukan di tengah balongan ya, di pinggir balongan itu ada bangku panjang dari bambu yang disusun seperti itu ya, jadi balai-balai, ada saungnya, Bi. Tapi nggak ngadap ke balongan tadi, nggak ngadap ke air, tapi ngadap ke jalan begini. Di sininya depannya bakau. Itu si Imron harus melewati itu. Ini itu di daerah larangan itu bukan? Belum di daerah larangan. Jadi ini kepiting lumayan banyak. Tapi kesalahannya ini di teknik ini aku belum cepat, belum lihai. Kalau misalnya udah cepat itu dapat banyak banget. Nanti kalau kayak gini terus lumayan nih, biar bisa ganti motor kayak gitu ya. Terus pikirannya udah ke sana-sana. Kalau lagi banyak, kalau lagi apek, airnya begini-begini, sama sekali nggak ada gituan. Nyarinya jair, nyarinya udang, kadang-kadang udang aman apa enggak ya? Itu udangnya nggak ada tandanya diambil begitu. Itu sering dimaki-maki sama Budi, jangan sekali-kali kayak gitu, apalagi udang windu itu punya orang. Jadi nanti di tanduan penjualnya bisa laporan kamu gitu. Dapat dari mana gitu. Nah itu tadi pas lewat yang tadi balai-balai tadi, pernah dia begini. Jadi bukan nyarinya yang di bawah balai, kan seperti ini ya. Galengan itu lebarnya segini. Itu ada bakaunya ya, jarang-jarang sekitar 40-30 cm bisa buat ngintip begitu ada apa enggak ini. Itu
karena ada saung tadi, dia nyarinya sebaliknya, Bi. Itu lagi, ada lumayan gede, segede rokok segini lah ya. Tuh ada yang ngomong di belakangnya, bahasa Tegal ya, Bi. Angsal akeh mas, gitu. Dapat banyak mas, lumayan kata dia begitu. Pasti perempuan. Perempuan. Soalnya lu niruinnya kayak gitu. Iya, Gitu. dapat banyak mas, lumayan kata dia begitu. Saking senengnya, seneng bisa ngiket. Ternyata nggak sulit-sulit amat. Dan ternyata kalau dicapit begini, jangan dilepas begini, susah. Digeletakin, ntar dia jalan sendiri, kayak gitu. Kan tembus di sini juga, Bi. Akhirnya, wah, dapat banyak. Itu kayak biasa di hari-hari di rumah, enggak itu dia sendirian di situ. Saking senengnya dapat banyak. Nih kalau dikira lagi segini-segini, lumayan dapat duit. Lumayan, kata dia begitu. Serius, kata dia. Iya, lumayan. Baru dia kok di sini ada yang ngomong gitu loh. Kok di sini ada yang ngomong, siapa cewek lagi, nggak mungkin. Kalau siang pun adanya laki-laki. Akhirnya, alamak ini siapa ya? Itu dia itu nggak berani nengok, Bi. Cuman pegangan bakau. Ini yang tadinya bawa cutikan kayu itu ditaruh di tangan satunya. Tangannya ngeraba-raba ke belakang, Bi. Itu karena dekat. Diraba-raba belakang begini, aku contohin ini ya. Loh, apa yang kamu ketemu apa? Ketemu kain, katanya. Ketemu kain apa? Ya kain putih, bener-bener dia dilihatin kain putih begini. Kainnya bersih, tapi agak cemong-cemong tanah begitu ya, kayak debu-debu sana gitu. Kain, loh malah pegang-pegang, katanya begitu. Itu ini pasti kalau nggak long dress, nggak kunti ya memedi balongan lah ya, tapi yang modelnya perempuan ini. Kamu setannya digituin. Bukan, kata dia begitu. Ya kayak lucu-lucuan begitu. Padahal sebelum takut banget, dok begitu. Kamu setan bukan? Enggak, mas lihat aja, nggak apa-apa kok. Itu diberani-beraniin, Bi. Ngeliat, bukan setan, Bi. Taunya bukan setan. Itu apa? Ya memedi. Iya, memedi ya. Bukan setan tapi memedi. Maksudnya nggak serem. Nggak serem. Setan itu di mindsetnya si Imron itu harusnya serem. Enggak, cantik, Bi. Cantik dan rambutnya bagus, wangi, begitu. Malah, loh, ya kan bukan setan, memedi. Bukan, orang cantik begini digituin. Aku yang sering di sini, Mas, katanya. Tapi kalau ngapain perempuan di sini? Kamu pasti memedi. Dan Imron tahu itu bukan orang, Bi. Tapi nggak serem. Jadi bukan setan. Aku angel ini cerita. Kamu takut? Enggak, tapi aku takut, tapi nggak serem. Akhirnya ngobrol, iya, jangan bilang gini. Aku ditaruh di sini sama majikanku, buat nungguin kalau malam takut ada yang nyuri, nyuri bandeng, nyuri udang. Oh, nyempet kayak gitu kamu, iya. Oh, berarti sini aman ya. Kalau kamu nakal ya tergangguin, kamu enggak. Ini tadi gangguin, kata dia. Aku cuma nyapa, tapi biasanya orang lari. Kamu kok nggak lari? Itu baru lari, Bi. Itu lari. Ampun lah, ngapain lari udah ngobrol? Aku baru inget banget itu bener-bener setan gitu loh, Bi. Itu baru lari. Itu sih namanya itu wadahnya kan di atasnya ngoplong, pakai jerigen dipotong atasnya, dibikin tas begini. Itu lari sekencang-kencangnya karena jalannya kan ada yang di lumpur yang ditaikin ke atas juga patah. Sampai sana tinggal 2, Bi. Pada lompat itu. Iya, pada lompat ke pitingnya. Beruntung tahu-taunya di belakangnya si Budi. Jadi dia tahu di situ juga ada di Ranggon tadi. Sering dilihatin Kunti. Makanya Imron juga nggak sering lewat di situ. Tapi karena ngelihat tadi ada baterai, kan baterai kepala di sini nggak teratur, pun lari. Itu jangan-jangan si Imron. Itu ini bisa jadi bocah ketakutan, nanti kepitingnya pada jatuh, bener dipungutin sama Budi. Itu Imron udah posisinya bingung lagi, soalnya belum hafal namanya itu pinggiran yang ke desa mana gitu, nggak jelas. Malah dia ada di gubuk lagi, dia lagi begini ketakutan sambil ngerokok. Itu kan praktis, daripada aku terang ya tetap aja yang kelihatan situ, matiin aja semuanya, ngandelin cahaya bulan. Bentar, Bu. Dimatiin semuanya, ngandelin cahaya bulan. Cahaya bulan itu lagi dia takut-takut, dikagetin. Begini, Mas. Iyalah setan lah, kata dia begitu, ada suara Mas gitu. Mas,
Iyalah setan, kamu temennya tadi kuntilanak kan? Mas, tapi ditegesin, Pron, ih kayak suaranya Budi. Iya. Itu baru dia nengok, Bud, anak wong mesti Bud. Iya aku tahu, aku lupa jangan lewat situ. Katanya daerah larangan itu juga nggak larangan sih, nggak ada yang larang, tapi ya serem katanya. Orang kemarin aja, yang orang lama aja ketakutan, kepitingnya pada jatuh semua. Eman-eman banget katanya, aku udah dapat banyak. Ya, kata dia begitu, dikantongi pakai plastik. Nih tak ambilin. Baik ya si Budi ya berarti ya. Aku tetap mantau, kamu orang baru, kata dia begitu. Lain kali kalau ini jangan sembarangan. Aku udah baik banget. Orang dia nyapa aja aku nyaut, kata dia gitu. Kecuali aku nggak baik disapa diem aja, kata dia masih ngelawak Bi. Nah, besok harinya masih berangkat sendiri juga. Besok sama aku aja. Medeni, aku kasihan sama anak istrimu, nanti kamu di sini. Oh, setan itu nggak mateni, kata nggak bunuh. Tapi kalau kamu siapa tahu lari ketusuk apa atau jatuh parah kan bisa jadi bahaya. Enggak, aku mau sendiri aja. Itu 2 hari setelah itu ternyata ada angin gede Bi. Itu ngombak, kepiting nggak keluar sama sekali. Akhirnya dia nyari di daerah tadi yang dikasih unjuk sama Budi, nggak ada. Nyari ke arah sana apa ya, ngetan. Itu harus nyebrang kali kecil Bi. Apa ini daerah yang ditunjuk larangan ya? Larangan-larangan apa? Paling juga itu nanti diambilin khusus orang-orang lama, pikirannya dia begitu Bi. Nah itu tuh kan bener ada kepiting satu, nanti 10 meter ada lagi satu. Lumayan walaupun kecil-kecil. Budi jalan nggak pengen nggak pengen disaingin kalau kayak gini. Tapi kalau menurut tadi yang ceritain bener, ini ada tikungan, ada tempuran kali begitu. Serem sih serem ya. Tapi nggak ada setan. Kalau kemarin jelas setan. Aku ngeliat sini ini nggak ada apa-apa. Nah dia capek. Itu ada apa namanya saung Bi. Saung itu di atas kali kecil. Kali kecilnya selebar inilah segini. Itu nangkring di atas. Berarti belakang balongan, depan balongan. Itu istirahat di situ. Rokok, bawa kopi yang dibawa di cup itu ya, termos kecil, dia ngerokok di situ sambil ya agak gagahan kalau di sini. Wah Budi kata dia gitu. Berarti orang lama permainannya kayak gini. Nyatanya nggak ada apa-apa. Aku di sini malah dapat kepiting. Kalau aku kesana coba besok bisa malu sama anak istri. Udah selesai. Dia itu muter jalan lagi. Nah ini udah saung, jadi kan bentuknya kotak, ada yang panjang, ada yang kotak persegi begitu balongannya. Itu dia jalan lagi ngelewatin tadi gubuk tadi Bi, ke daerah yang lebih katanya itu di sana yang larangan banget. Itu dia jalan nyari kepiting. Itu jaraknya lebih jauh 20 meter baru ada. Makin jarang. Tapi karena tadi udah dapat, waktu juga masih banyak, aku pengen dapat lebih. Tapi setiap dia jalan udah melalui pertigaan, perempatan begitu, jatuhnya ke gubuk tadi lagi. Jadi kok gubuk ini lagi? Padahal aku udah jauh ke sana dan lurus. Gubuk yang buat istirahat tadi buat istirahat. Akhirnya dia, kok gubuk ini lagi ya? Ngeliatin tapakannya di belakang nggak ada tapakan dia. Tapi kok aku nyampe sini lagi? Jalan lagi dia. Apa aku keder? Mungkin lumrah orang keder, jadi muter-muter ke situ aja. Enggak, mulai sekarang aku tak garis lurus jalannya ke sana. Di sana ada lampu, banyak lampu, itu pasti penduduk begitu ya. Dia jalan ke situ manteng, aku nggak mau belok-belok lagi. Jalan sekitar ada 30 menit mau sejam begitu. Gubuk tadi lagi Bi. Itu kenapa kegubukin ini lagi? Dia itu sampai 3 kali itu ngalamin seperti itu. 3 kali diputer-puterin di situ, dikubuk lagi, ke gubuk lagi. Mungkin diceritain nih apa pencari kepiting yang lor sini tahu gubuk mana itu. Itu emang kisahnya seperti itu katanya. Dan itu bisa lolos. Tadi Imron itu bisa lolos. Itu aku dikerjain, baru ngerasa aku ini dikerjain, aku diputer-puterin. Dan ini memang yang katanya daerah larangan kali. Ya. Oh iya, aku melanggar ke sini. Berarti Budi beneran. Dia udah ngerti ini aku dikerjain bangsa gituan. Coba sekali lagi ke situ lagi Bi, tetap nggak ada jalan keluar. Iya, dibalik muter, ini jalannya muter terus jalan yang kan perempatan begini. Nah, tetap aja ke situ. Akhirnya dia di situ, wah aku nangis
nangis minta tolong sama Gusti Allah, pokoknya mau ditunjukin jalan keluar supaya bisa keluar dari sini begitu. Nah, dia dari gubuk itu keluar bisa. Bisa. Maksudnya gubuk kan nggak rapat begitu, Bi. Cuman begini doang di tengah-tengah kali kecil. Sampingnya baru jalan ada perempatan begini. Itu ngambil arah mana aja, temunya ke situ. Makanya udah berapa kali, katanya mau 6 kali dia nangis, ngerentes lagi tuh. Tolong ya Allah, aku ditunjukin jalan keluar. Sampai mbah ya mbah, aku percaya mbah di sini ada situ mbah. Aku nggak mau ke sini lagi kecuali terpaksa, ada kayak gitunya. Budi, kamu kok ngomongnya serius sih? Kirain bercanda gitu kan. Oh Budi. Iya. Akhirnya dia sekali lagi wis, kalau memang ini tetap ke situ lama-lama juga pagi, bodo amat, aku udah capek, yang penting ini aman, kepiting nggak pada jatuh. Itu di tengah jalan ketemu sama tadi kunti yang kemarin. Jadi dia spekulasi begini, petunjuk orang ini daerah larangan, nggak ada tukang kepiting yang kemarin, otomatis aku nggak ada yang bisa ditanyain. Itu pas di pertigaan. Itu daerahnya bukan daerah tadi kunti tadi ya, Bi. Tapi mungkin dia lagi ngelancong atau kemana. Itu dia dipanggil, Bi. Jadi jalan begitu ya. Itu di sela-sela bakau. Itu kan kontras banget kalau kena senter yang warna kuning. Mbak, digituin manggilnya Mbak. Itu enggak nengok. Mbak sini, Mbak. Mana kayak? Mungkin bagi setan baru ada aku dipanggil begitu kayak tukang bakso kali ya, Bi. Itu akhirnya dia berhenti. Cuma nengok doang. Kata si Imron, moga-moga wajahnya tetap cantik gitu, tetap sama. Mas, kata dia begitu. Tapi niatnya kayak mau nakut-nakuti juga mungkin. Jadi dia berdirinya nggak di di tanah itu enggak, tapi ngambang di airnya balongan. Kenapa? Kata dia. Situ nggak takut sama aku, sebenarnya takut, tapi mau gimana lagi katanya. Aku muter-muter di itu, ketemunya di saung tadi terus dia cuman ketawa, udah tahu itu ada temanku di situ katanya begitu. Tapi itu dia galak, udah kamu ikut aja, ngikutin aku belakangnya. Itu nurutin dia, jadi dia sampingnya bakau itu kan air, dia di air tuh maburnya miring begitu, dia ngikutin gitu di daratnya, tapi nggak nyari kepiting udah. Itu nyampe tempat yang dekat-dekat motornya dia parkir begitu, dia udah ya kata begitu, nggak ngomong akhirnya apa-apa, bisa keluar dari situ. Itu diceritain sama si Budi, ngakaknya kepinggal-pinggal katanya, tapi yang bikin nggak percaya, nggak mungkin yang ngasih tahu si Kunti. Budi juga tahu ada Kunti, tapi masa kamu seberani itu? Ya aku nungguin kamu yang nggak bakalan ke situ, orang nggak, namanya daerah larangan gitu. Saya kasih tahu tadi gitu. Dan yang labelin katanya Kunti itu kemarian, dia kan kapok, nggak pernah kerja di kepiting itu. Oh itu terakhir waktu itu? Nggak terakhir sih, tapi kesananya kan ikut Budi, udah pinter kan nggak ngerepotin tapi ya sebelahan gitu, tapi ada kerjaan lain akhirnya udah resign ceritanya begitu. Tapi kalau ke laut itu sering ketemu sama kepiting si Kunti tadi. Kayak berkawan kayak gitu, untuk bersapa begitu. Ya itu aja sih, Bi. Itu di daerah mana sih, Bro? Mararejo sini. Oh, Mararejo. Lebih ini bukan Mararejo ya, yang Wulon apa yang namanya ya? Ya disitulah pokoknya seberangnya Kali Gede terminal begitu, daerah-daerah sekitar itu. Iya. Tahu. Itu. Tahu. Oke, Bro Ayung. Ini ceritanya cukup pendek ya ternyata ya. Baru berapa menit ini? Ya, artinya memang dia buktiin benar-benar si Imron kalau memang cerita-cerita dia suka mancing juga, kalau di sini ada ini, di sini ada itu. Tapi dia nyata asli setelah dia jadi tukang kepiting itu ngalamin benar-benar. Tapi buat dia sampai sejauh itu pun itu nggak serem, Bi. Cuman nyiksa, kata dia nyiksa. Dan pernah dia dijak lagi sama si Budi buat nyari di daerah seberang. Itu malah beranian si Imron. Malah si Budi takut orang lama gitu. Enggak, kesana aja. Itu tapi dapat banyak katanya kepitingnya. Itu. Oke. Terima kasih Bro Ayung atas ceritanya, seru nih. Kita dapat pelajaran banyak ya, terutama masalah
perkepitingan tadi dari Bro Ayung. Kepiting bakal ya. Bro Ayung itu, oh iya, gue barusan tadi pas lu mau cerita gitu ya, terus lu nyebut masalah mancing segala macam, gue baru inget, gue tadi pagi itu baru ngebawain satu cerita tentang kayak gitu, pengalaman mancing juga di bawah jembatan. Ya, pasti lu tahu sih daerah sini loh, Tegal Ngetan situ. Iya. Tapi bukan di jembatan besarnya, tapi lebih masuk ke kampung. Nah di situ tuh ada jembatan, tapi masih di sungai itu gitu ya. Itu ya ada pengalaman lah intinya di situ. Iya. Nyambung tadi hari ini ya, ngebahas masalah perairan gitu 2 kali. Terima kasih Bro Ayung udah berbagi cerita. Terima kasih juga buat kawan-kawan di rumah yang udah mau nonton, udah mau dengerin ngobrol horor yang hari ini horor banget kayaknya. Apa iya? Hari ini horor banget. Gue aja sampai bergetar gitu. Sampai merinding-merinding gitu. Muka abis ini. Ntar cuci muka dulu gitu. Sama nanti tolong dibersihin ya Bro Ayung. Oke, terima kasih semuanya kawan-kawan. Semoga tetap ya menghibur kawan-kawan semua di rumah. Kita mohon maaf ya kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Siapapun itu, semoga kita dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di acara ngobrol selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.